Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Ahmad Humaydi MPDI selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Hasan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan teknologi dalam proses menghafal Al-Quran di era digital. Proses menghafal Al-Quran atau biasa seringkali kita sebut dengan sebutan tahfidz adalah salah satu praktik yang telah dilakukan oleh umat Islam atau sebagian umat Islam selama berabad-abad atau berangsur-angsur. Menghafal Al-Quran tidak hanya dianggap sebagai salah satu ibadah, namun tetapi juga salah satu cara untuk menjaga kemurnian, untuk menjaga kesucian ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi pada metode tradisional dalam menghafal Al-Quran seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya ialah kesulitan dalam mempertahankan hafalan yang sudah dikuasai, atau keterbatasan waktu, bahkan keterbatasan akses kepada guru atau yang biasa seringkali kita sebut dengan kursus. Di era digital ini, teknologi telah merambat hampir semua aspek-aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Teknologi menerapkan berbagai alat platform yang telah dibentuk dalam proses belajar mengajar. Penerapan teknologi dalam proses menghafal Al-Quran masih merupakan bidang yang relatif baru dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami manfaat dan tantangannya. Beberapa aplikasi telah dikembangkan khusus untuk membantu proses menghafal Al-Quran. Aplikasi tersebut seringkali dilengkapi dengan fitur-fitur yang seperti pengulangan ayat, pencatatan hafalan, dan pengingat harian untuk bisa selalu mengulang dan mengulangnya kembali. Selain itu, kemungkinan akses kepada pengajaran dari para qori dan ulama dari seluruh dunia yang mungkin tidak dapat diakses secara langsung. Banyak siswa atau media sosial juga telah menjadi tempat berbagi pengalaman dan memberikan dukungan antar penghafal Al-Quran. Namun, meskipun potensi teknologi dalam memfasilitasi proses menghafal Al-Quran sangat besar, terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Misalnya, ada kekhawatiran tentang distraksi yang ditimbulkan oleh perangkat digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat diterapkan secara efektif dalam proses menghafal Al-Quran, serta mengidentifikasi manfaat yang diterapkan dalam proses menghafal Al-Quran. Di dalam proses menghafal Al-Quran ini ada yaitu rumusan masalah. Sebagian rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana teknologi pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dalam proses menghafal Al-Quran? Dengan cara bisa juga dengan memberikan masukan kepada murid-murid yang menghafal Al-Quran, bahkan dengan game di dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua yaitu apa saja manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi digital dalam proses menghafal Al-Quran. Tentu banyak manfaat yang diperoleh dalam proses penerapan
pembelajaran teknologi pembelajaran dalam Al-Quran ini. Salah satu jawabannya ialah aplikasi mobile tadi. Bisa kita menghafal, bisa kita menyimpan hasil hafalan kita, dan juga kita bisa mengulang hafalan kita. Terus yang ketiga, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi pembelajaran atau Al-Quran? Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu tantangan salah satunya ialah keterbatasan waktu dan juga keterbatasan akses kepada guru, bahkan kesulitan dalam mempertahankan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dihafal. Dan kali ini ada juga tujuan penelitian pada bab penerapan metode teknologi pendidikan dalam proses menghafal Al-Quran. Itu ada 3 juga. Yang bisa saya sebutkan cuma 3. Salah satunya ialah menganalisis efektivitas teknologi pembelajaran. Bagaimana caranya untuk menganalisis bagaimana teknologi pembelajaran dapat diterapkan secara efektif dalam proses menghafal Al-Quran. Yang kedua, mengidentifikasi manfaat teknologi. Untuk mengidentifikasi manfaat teknologi ini yang diperoleh dari penggunaan teknologi digital dalam proses menghafal Al-Quran. Terus yang ketiga yaitu mengeksplorasi tantangan dan hambatan. Untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi pembelajaran untuk menghafal Al-Quran. Baik, jadi kesimpulan pada penerapan proses pembelajaran ini ialah untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini penting untuk mengembangkan strategi yang menggabungkan teknologi dengan metode tradisional, menyediakan pelatihan digital dan memastikan kualitas dan keamanan konten serta mempromosikan pilihan metode yang mempromosikan penggunaan teknologi keseimbangan di era digital ini. Dalam metodologi penerapan teknologi, penggunaan teknologi dalam menghafal Al-Quran ini bisa juga disebut dengan mengembangkan proses menghafal Al-Quran dalam di era digital ini. Penerapan teknologi pembelajaran dalam proses menghafal Al-Quran di era digital menawarkan banyak keuntungan, mulai dari pembelajaran, aksesibilitas hingga personalisasi. Namun tentang seperti keterbatasan instruktur dalam potensi gangguan harus diatasi dengan strategi yang tepat dengan pemanfaatan teknologi yang optimal. Dalam proses menghafal Al-Quran ini dapat menjadi lebih efektif dan efisien dengan membantu santri mencapai tujuan mereka dengan lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.